Nah, ini harus ditahan-tahan dulu ya kalau yang ingin bertamasi atau berkreasi. Tapi kemudian informasi yang berikut ini mungkin bisa mengobati rasa kangen Anda nih yang ingin berkreasi. Iya, betul sekali. Karena di akhir pekan ini kami akan mengajak Anda ini dari dekat melihat bagaimana tempat konservasi dan juga edukasi reptil. Karena di sana ada buaya hingga komodo. Penasaran nggak? Seperti apa? Penasaran banget. Kita lihat informasi berikut ini. Ayo, siapa yang pernah berwisata ke sini? Tidak hanya rekreasi, tapi juga bisa belajar. Ya, selain dikenal sebagai lokasi wisata bertema budaya Indonesia, area seluas 150 hektar ini menjadi tempat konservasi dan edukasi aneka fauna. Ada king cobra, ular welang, ular tanah, dan ular hijau dari Afrika. Pertama-tama, bersihkan lokasi taman reptilia dari sampah dedaunan dan kotoran satwa. Kemudian, baru mandikan ular. Yang ini ada buat buangan ya di sini. Jangan tanya baunya nih. Aroma menyengat berasal dari air seni ular. Kalau sudah begini, bagian bawah atau perut ular harus dibersihkan. Ada 2 ekor ular besar di tempat ini. Pertama, ular piton atau sanca bodo, Molorus bifitatus. Ular 3 tahun ini termasuk dalam status konservasi rentan dan harus dilestarikan agar tidak punah. Ya, misalnya di taman-taman konservasi seperti ini. Ular yang dirawat di sini tergolong jinak karena terbiasa berinteraksi dengan manusia. Nah, kalau yang ini cukup disiram dengan air di seluruh tubuhnya. Jangan lupa siram juga seluruh bagian kandang agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Ya, nggak ada tarik. Wah, ini aktif banget nih. Ya ampun, gede banget. Buset, gede banget. Ular ini termasuk kategori sanca kembang atau reticulated python. Ya. Panjangnya mencapai 8,5 meter dan menjadi ular terpanjang di dunia, melebihi anaconda. Wah, nah yang saya pegang ini panjangnya kira-kira 5 meter dan berumur 6 tahun. Ular-ular juga akan dijemur karena merupakan hewan berdarah dingin, tidak dapat menghasilkan panas tubuh sendiri. Reptil ini wajib dijemur 10-15 menit setiap pagi. Kalau badan sih gede. Nah ya, jadi ini lebih aktif. Karena jangan dikeluarin. Ini gede banget. Ya. Ini dikeluarin pas lagi interaksi tertentu doang. Gede banget ini. Usianya 6 tahun. Selain itu, ular sanca bodo sedang berganti kulit. Maka, aktivitas di luar ruangan yang tergolong lebih banyak ketimbang di kandang akan membuat kulit lamanya lebih cepat mengelupas. Selain ular konservasi, ada 8 ekor ular hasil rescue yang berada di taman reptil. Sementara ular yang tadi tergolong jinak atau terbiasa beraktivitas dengan manusia. Lain halnya dengan ular hasil rescue. Pemirsa, kalau ular udah dalam kondisi kayak ada mau maju gitu dan dia pelan-pelan, itu jangan terlalu dekat, apalagi kalau nggak ada pawangnya, karena itu biasanya udah kondisi menyerang ya Bang ya. Dan ini agak sulit sih ngebedain dia berbisa atau enggak. Cara bedanya gimana Bang berarti? Jadi ya harus kita tangkap. Untuk efektifnya ya kita buka mulut, tangkap. Buka mulutnya dengan alat atau semacam tusuk sate. Nanti dilihat ada gigi yang beda dari gigi lain. Nah, bila tidak sengaja bertemu dengan ular liar, saya diberi tips agar tidak menjadi korban gigitan atau serangan. Hari ini salah satu ular sanca batik sedang makan pagi. Yang dimakan bisa ayam, bisa juga tikus hutan. Jadwal makan ular ini tidak setiap pagi, tapi ya sekali aja seminggu. Di tempat ini ada juga buaya yang biasa berinteraksi dengan manusia. Buaya muara atau Crocodylus porosus ini berusia 3 tahun dan panjangnya maksimal bisa mencapai 6 meter dengan berat lebih dari 1000 kg. Namun yang ini tergolong masih anak-anak dan beratnya sekitar 6 kg saja. Ini usianya 3 tahun, tidak terlalu besar, dan yang ini tuh masih bisa kita mandikan. Kalau yang 30 tahun, jangan coba-coba. Nanti hop, kan, kena jari, repot, luka. Giginya tajam banget ya, masih kecil aja ngeri begini. Buaya yang juga dikenal sebagai buaya air asin ini adalah hewan yang dilindungi. Ya, buaya ini juga hasil konservasi pemirsa. Rasanya tuh kayak lagi gendong kucing ya. Tapi cakarnya panjang. Ini bukan kucing ya. Tada. Si cakar. Yang ini buaya yang masih kecil. Dan dia udah bisa interaksi sama manusia sih. Oke?
Terima kasih. Selain itu ada belasan buaya yang dikonservasi dan besar-besar. Sebelum memberi makan, yuk kita bersihkan kandang buaya di dalam. Ya, caranya masuk ke dalam kandang buaya. Nih, ada yang mau coba? Dekat sama buaya aja dulu enak tekan. Ini harus bersihin di bagian bawah karena kalau mau ngebersihin harus kalian. Cara ngegesernya itu disenggol ya Bang ya? Iya, Coba. ada bagian ekornya. Nanti dia akan bergerak pindah. Cuma kita tetap hati-hati. Tetap hati-hati dengan jangkauan dia. Tetap berhati-hati dengan jangkauan ya. Ya lumayan deg-degan. Kalau sudah selesai dibersihkan, jangan lupa diberi makan. Bisa ayam, daging sapi, atau daging kambing. Setelah memberi makan, dibersihkan ya. Kalau ngasih makan buaya, pakai yang daun seperti ini. Jadi kalau kemakan bisa ke pencernaan aman ya Bang ya. Kalau terlalu gini kan nggak bisa kecerna, takut malah berbahaya. Dan kalau ngasih makan, jangan coba-coba sebelum feeding time. Karena dia bakal mikir, wah yang masuk makanan. Nanti kita dipikir makanan. Jadi kalau udah beres semua, baru kita kasih makanan. Krako! Waduh, copot. Langsung di situ. Buset banget. Makanannya bervariasi, bisa sampai 2 atau 10 ekor ayam sekali makan. Tergantung pada bobot tubuhnya. Semakin besar, semakin banyak makannya. Kalau tadi sudah terlihat besar, lihat dulu yang satu ini. Jumbo! Oke, ini bukan bermaksud untuk main-mainin dia, enggak. Tapi ini bikin dia tuh seakan-akan seperti di alam liar. Makanannya kayak makanan hidup. Jadi insting itu tetap ada. Yuk! Hush. Langsung, bro! Lanjut, halo, saya Arnold dan Angel. Kami adalah maskot sekaligus hewan yang jadi idaman pengunjung, Komodo. Nah, total nih ada 2 ekor komodo di Taman Mini Indonesia Indah. Komodo adalah salah satu hewan reptil purba yang langka dan dilindungi. Sekarang kami sedang membantu 2 komodo mengganti kulit. Oke, tiba waktu makan. Siang ini sejumlah komodo sedang makan daging kambing segar. Di mulut komodo dewasa ada sekitar 60 gigi tajam dengan panjang sekitar 2,5 cm. Ini ada sepasang, jadi memang kita ada program untuk breeding 5 tahun ke depan gitu. Jadi untuk mengembangbiakan itu di Taman Mini, khusus Taman Mini. Supaya tidak punah juga ya, supaya generasi mendatang tetap bisa ngelihat, oh ini loh, komodo cuma ada di Indonesia. Oh iya, komodo ini sering terlihat mengeluarkan air liur. Tapi ini bukan air liur yang bisa langsung mematikan mangsa. Hasil penelitian Universitas Queensland Brian Fry pada 2009 ini menemukan bukan air liur penyebab lumpuhnya mangsa komodo, melainkan kombinasi dengan gigitan. Mangsa akan digigit hingga pendarahan dan kelenjar racun menurunkan tekanan darah yang membuat darah sulit menggumpal. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.